Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dan diniatkan untuk hal baik tentu saja, yaitu untuk terus belajar dan berkarya ya. Kalau mengajarnya sudah tadi pagi sampai siang. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pada sore hari ini kita bersama-sama dalam hal ini akan belajar lagi terutama terkait dengan pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Seperti kita ketahui, ini menjadi tantangan tersendiri kita sebagai guru, bahwa di era pasca pandemi ini semua memang harus selalu meningkatkan kemampuannya. Sudah bersama kita, beliau adalah Ibu Rosida, SPD, beliau adalah ko-kapten di Kabupaten Jepara, beliau juga narasumber di PMP Jawa Tengah, dan juga beliau adalah guru penggerak yang beberapa saat lagi akan membersamai kita bagaimana memulai mengeksplorasi pelatihan Merdeka di platform Merdeka Mengajar ini dan sekaligus membuat aksi nyata. Kami persilahkan saja supaya efektif waktunya kepada Ibu Rosida. Silakan Ibu Rosida. Oh, Mohon maaf saya ulangi, ternyata tadi ter-unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih untuk semangatnya sore ini ya Pak Sabtono. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada PSLCC Jawa Tengah atas kesempatannya untuk berbagi kembali dengan Bapak Ibu guru di Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sabtono selaku Ketua PSLCC Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan ini nantinya ya Pak ya, pelatihan di dalam rangka mengupas tentang pelatihan mandiri di PMM. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, kenapa kita melakukan kegiatan ini? Karena adanya data red, ya, data red tentang pelatihan, tentang akses kurikulum Merdeka. Padahal kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan, namun sudah hampir setengah tahun yang sebagai intinya yaitu platform Merdeka Mengajar di bagian pelatihan mandirinya itu belum tersentuh gitu. Hanya baru beberapa yang tersentuh sehingga ini menimbulkan kegelisahan ini terutama Pak Sabtono ini selaku PGRI Jawa Tengah kita merasa gelisah karena masih banyak guru yang belum mengakses platform Merdeka Mengajar, bahkan login saja belum seperti itu. Namun nanti kita untuk pelatihannya kita ketahui dulu sampai sejauh mana Bapak Ibu mengakses platform Merdeka Mengajar. Ngoten nggih, saya izin share screen Bapak Ibu. Sebelumnya saya buka slide dulu nih. Nah, ini kita dalam rangka platform Merdeka Mengajar, namun kita nanti fokusnya pada pelatihan mandiri, ya Bapak Ibu. Perkenalkan Bapak Ibu sebelumnya, atau bagi Bapak Ibu yang mungkin sering mengikuti kegiatan PSLCC, mungkin sudah pernah ikut dalam pelatihan saya, yaitu tentang kuisis maupun assembler edu, ya. Ini kita nanti pelatihannya lebih santai karena ini terkait dengan cara kita mengajar dan kita belajarnya itu juga enak. Hanya mendengarkan, mengerjakan post-test, kemudian mengimplementasikannya. Hanya seperti itu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rosida dari SDN Tanggul Telare.
Berikut ini adalah email belajar ID saya dan juga nomor WA saya, nggih. Nah, tujuan pelatihan ini Bapak Ibu diharapkan setelah kegiatan ini nggih, Bapak Ibu mampu mengakses pelatihan mandiri pada PMM, dan yang kedua Bapak Ibu dapat menyelesaikan pelatihan mandiri hingga aksi nyata seperti itu. Karena Bapak Ibu dikatakan lulus, ya, lulus topik, satu topik adalah ketika Bapak Ibu sudah mengunggah aksi nyata. Nah, untuk aksi nyata itu biasanya kan hanya ada beberapa yang kirim materi ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita coba diskusikan bersama bagaimana mengunggah aksi nyata yang sesuai dengan permintaan dari masing-masing pelatihan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, nanti agar saya tidak terlalu menjelaskan yang sudah Bapak Ibu pahami, kita coba survei dulu nggih. Bapak Ibu bisa ketikkan www.menti.com, kemudian menuliskan kodenya di sini Bapak Ibu, silakan. Atau ini saya salin, kemudian saya taruh di sini ya Bapak Ibu, di chat, Bapak Ibu bisa langsung mengekliknya. Tunggu Bapak Ibu dibuka menti.com-nya, kemudian ketikkan kode 16628216. Coba lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini. Kita lihat Bapak Ibu yang sudah, sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Sudah login ke platform Merdeka. Nah, silakan Bapak Ibu dilihat. Nah, yang sudah login ke platform Merdeka. Baru satu yang bergabung ya, baru satu yang bergabung. Monggo silakan diisi surveinya Bapak Ibu yang sudah ada, yang belum juga ya ternyata ya. Yang belum silakan login ya Bapak Ibu. Login bisa menggunakan laptop maupun HP. Gitu. Dan loginnya ini harus menggunakan akun belajar ID. Masih ada lagi yang belum. Baru 13 yang bergabung ya, peserta kita tadi ada 121. Oke. Yang merasa belum, masih ada kesempatan ya, bisa bisa sekalian mengakses platform Merdeka Mengajarnya, bisa melalui HP maupun melalui web. Mengakses pelatihan mandiri, ada yang sudah. Itu menonton video, mengerjakan post test,
Mengunggah aksi nyata. Baru beberapa ya. Bu Ika, silakan diakses ini ya, menti.com-nya ya Bu Ika ya. Oke, baru 27 ini yang gabung Bapak Ibu. Banyak juga yang sudah mengakses pelatihan mandiri, namun hanya beberapa yang mengunggah aksi nyata. Hmm, satu. Oh, lebih dari 3. Ada yang sudah lebih dari 3, ya. Bagus sekali ini. Apakah ada yang belum sama sekali? Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Oh, ada yang masih belum. Oke. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu untuk ini. Jadi masih ada juga yang belum mengakses pelatihan mandiri dan juga ada yang belum mengunggah aksi nyata. Nonton ya? Ya, akhiri Mentimeternya. Nah, Bapak Ibu, eh, di pelatihan mandiri ini, Bapak Ibu, yang bagi yang belum login nih, belum login ke pelatihan mandiri, Bapak Ibu silahkan. Ini saya tunjukkan caranya. Ini hanya sekedar apa namanya menunjukkan ya. Bapak Ibu bisa ketikkan Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Ketikan Merdeka Mengajar. Nah, jadi untuk mengingat-ingatnya, untuk mudahnya itu Bapak Ibu hanya ketikan Merdeka Mengajar saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan link-link yang banyak itu nggih. Tinggal ketikan Merdeka Mengajar, namun pastikan Bapak Ibu di sini Bapak Ibu akunnya adalah akun eh, Belajar ID, ya, akun Belajar ID. Karena nanti kalau tidak akun Belajar ID, maka Bapak Ibu tidak bisa login. Ngoten nggih. Tinggal klik masuk nggih. Ketika sudah mengetikkan Merdeka Mengajar, kemudian Bapak Ibu klik masuk. Nah, nanti karena saya sudah pernah login, jadinya langsung. Kita coba yang ketika kita belum login ya Bapak Ibu. Saya keluar dulu, keluar akun.
Nanti tampilannya akan berbeda Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, Merdeka Mengajar. Nah, Merdeka Mengajar, kemudian saya masuk ya. Masuk, nanti akan diminta masuk Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik masuk, kemudian Bapak Ibu masukkan email yang domainnya belajar ID. Nah, seperti ini Bapak Ibu, yang domainnya belajar ID. Kemudian diklik. Nah, sesudah itu akan ada tampilan seperti ini. Ada tampilan seperti ini. Nah, nanti saya tidak akan menjelaskan keseluruhannya, keseluruhannya karena kita fokusnya adalah di pelatihan mandiri. Untuk fitur-fitur lainnya, Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor sendiri. Di PMM ini ada asesmen murid, kemudian perangkat ajar, pelatihan mandiri, kemudian ada juga komunitas belajar, ada video inspirasi maupun bukti karya. Nah, nanti Bapak Ibu explore. Nah, untuk mengetahui tentang kurikulum merdeka, Bapak Ibu bisa belajar dari sini. Oke. Di sini ada prinsip dasar, kemudian profil pelajar Pancasila, CPATP, kemudian kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum. Nah, PMM ini Bapak Ibu masih selalu diperbarui, masih selalu diperbarui. Bahkan di HP juga Bapak Ibu sekarang versinya juga sudah bertambah. Jadi Bapak Ibu sering-sering saja buka bagian Play Store jika Bapak Ibu menginstalnya, kemudian di Play Store nanti Bapak Ibu ketikkan Merdeka Mengajar, dan dilihat jika minta diupdate, maka Bapak Ibu tinggal klik update saja gitu. Nah, di pelatihan mandiri Bapak Ibu itu di bagian ini ya. Nah, di bagian ini saya tunjukkan slide-nya terlebih dahulu sebelum kita mendemokannya nanti. Nah, ini tadi untuk rekan-rekan yang belum sempat login ke PMM gitu. Nah, saya lanjutkan penjelasannya nih Bapak Ibu. Untuk mengenal fitur-fitur pelatihan mandiri. Kalau di desktop Bapak Ibu ketika masuk, ketika jenengan klik masuk, itu nanti tampilannya seperti yang ada di HP. Tetapi kalau Bapak Ibu klik yang bagian atas tadi, yang Merdeka Mengajar, maka tampilannya akan seperti ini. Ada pelatihan mandiri, kemudian ada asesmen murid, dan sebagainya. Bentuknya ada tombol-tombol seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik saja bagian pelatihan mandiri. Nah, kalau versi Android-nya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini, hampir-hampir sama dengan yang ada di web. Gitu. Tapi webnya kalau jenengan klik masuk, kalau tidak klik masuk, maka tampilannya tadi yang lebar seperti yang atas tadi, seperti yang ini. Gitu. Berbeda. Kemudian cirinya Bapak Ibu, kalau di HP atau di Android, apakah Bapak Ibu itu sudah login atau belum, itu di bagian atas sini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu hanya ada 3 menu. Tetapi kalau sudah login, itu ada 4 menu. Ada apa namanya, kelasnya, ada fitur kelasnya. Atau barangkali ini sudah diperbarui lagi, coba saya cek lagi. Oh iya, masih sama. Di HP masih sama. Di sini ada beranda, kemudian di sini ada kelas, dan di sini ada info terkini, kemudian pengaturan. Nah, dan ini terlihat slide saya, nggih? Oke, tidak ada masalah. Oke, nah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu klik pelatihan mandiri, nanti akan ada pilihan-pilihan. Ada di bagian topik, kemudian ada aksi nyata, dan ada webinar. Topik ini Bapak Ibu ada pilihan beberapa topik. Bahkan saat ini kalau di SD itu ada yang domainnya SD, ya. Domainnya SD itu ada 10 topik. Tetapi kalau di Bapak Ibu guru yang lain, entah SMA atau SMP, kami belum tahu ya, karena belum punya akunnya gitu. Nah, di sini di topik ini ada 10 topik saat ini. Ya, mungkin besok bisa bertambah lagi. Kemudian sebelahnya ada aksi nyata. Aksi nyata ini bukan aksi nyata yang Bapak Ibu buat,
tetapi aksi nyata rekan-rekan semua gitu. Termasuk mungkin juga ada punya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah membuat gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh aksi nyata yang ada di sini seperti itu. Kemudian webinar, ini adalah webinar-webinar yang dilaksanakan oleh komunitas belajar ID. Jadi di PMM itu ada komunitas belajar ID termasuk saya ya Bapak Ibu itu punya komunitas belajar ID yang namanya komunitas belajar ID Jepara. Bahkan di sini tadi ada juga peserta yang dari komunitas belajar ID ya. Nanti kita belajar bersama jika ada yang kurang-kurang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, ini topik-topiknya diantaranya Bapak Ibu. Jadi yang bukan guru SD mungkin bisa nanti mengetahui perbedaannya, ya. Kalau ini maaf tadi saya masih belum saya tambahkan, ada 10 topik dalam pelatihan mandiri saat ini. Yang di SD itu judulnya Merdeka Belajar, kemudian kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila, perencanaan pembelajaran, asesmen, dan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid, kemudian proyek penguatan profil Pancasila, disiplin positif, asesmen awal pembelajaran literasi, kemudian semangat guru 2 yaitu kompetensi non-teknis kurikulum Merdeka. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti pendidikan guru penggerak, dalam topik-topik pelatihan mandiri ini di PMM itu banyak yang sama ya Bapak Ibu, hampir-hampir sama dengan yang ada di pendidikan guru penggerak. Meskipun mungkin nanti caranya berbeda atau apa gitu. Tetapi pada dasarnya ada beberapa yang sama. Jadi mungkin yang mengikuti pendidikan guru penggerak bisa sekali menyelam ini ya, sekali jangkauan bisa melaksanakan dua kegiatan gitu. Nah, cara mengaksesnya bagaimana Bapak Ibu? Tadi di bagian pelatihan mandiri, Bapak Ibu klik salah satu topik. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah klik topik, misalkan tadi klik topik Merdeka Belajar. Nah, nanti di sini akan ada pilihan modul-modul. Ya, modul 1, modul 2, sampai modul 5. Ini kalau topik 1. Jadi masing-masing topik itu modulnya berbeda. Ada yang hanya 2 modul, tapi ada yang sampai 8 modul gitu. Nah, di sini ketika belum Bapak Ibu tonton videonya, belum melakukan refleksi, belum melakukan latihan pemahaman, belum mengerjakan post-test, maka di sini tidak akan tercentang hijau Bapak Ibu. Gitu. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan semua, nanti baru tercentang hijau. Gitu. Nah, kalau di sini, di modul-modul ini belum tercentang hijau semua, otomatis Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan aksi nyata. Ini kalau Bapak Ibu yang sudah, bahkan tadi ada yang lebih dari 3, Bapak Ibu saya yakin sudah paham, ya. Kalau itu tidak perlu saya ajari ibaratnya, ya. Tapi kalau ini untuk Bapak Ibu yang memang benar-benar belum pernah login, gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu klik, misalkan mengenali diri di modul 1 ya, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Bapak Ibu klik bagian ini, bagian videonya. Nanti akan muncul video seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tonton sampai selesai, dipahami, kemudian Bapak Ibu nanti mengerjakan latihan pemahaman. Dan ini Bapak Ibu yang perlu saya jelaskan. Kunci jawaban itu banyak Bapak Ibu. Tetapi rasanya itu ketika Bapak Ibu hanya mengejar centang hijau, ya, hanya mengejar centang hijau, rasanya itu kok apa ya, mengambil langkah yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan semua ini itu juga tidak hanya asal-asalan, ya, tidak hanya asal main-main. Dan dalam video-video ini itu terdapat pelatihan-pelatihan atau pengertian-pengertian yang membuat kita sadar gitu. Kalau saya itu gini, ketika menonton video ini tuh saya sambil gini, ternyata selama ini
cara ngajar saya, apa yang saya lakukan, itu ternyata masih banyak kekurangannya seperti itu. Bahkan ketika apa namanya yang saya kira baik supaya anak itu mau mengerti dengan kondisi, misalkan saya menegur siswa tanpa tanpa apa ibaratnya kasar gitu nggih, tetapi supaya dia itu kasihan sama saya, itu ternyata juga masih salah Bapak Ibu. Saya kira itu sudah paling mentok saya menjadi temannya gitu, saya menjadi teman mereka sehingga nanti anak-anak itu dekat dan eh, saya cara menegurnya itu nanti bisa dipelajari disiplin positif itu Bapak Ibu. Itu menegur dengan cara saya sebagai temannya itu ternyata juga masih salah, masih ada beberapa yang salah gitu. Rincinya nanti kita kalau sudah berada di topik disiplin positif. Jadi, Bapak Ibu, eh, jika ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka, tetap tonton videonya sampai selesai, jangan di-skip. Oke. Nanti Bapak Ibu akan merasa, ya, kalau saya ya, ya Allah ternyata selama ini masih banyak yang keliru, masih banyak yang salah gitu. Nanti saya akan mulai perbaiki cara mengajar saya, mengajar yang berfokus pada siswa seperti itu. Dan tidak akan ada lagi pemahaman bahwa ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kurikulum, ganti buku seperti itu, Bapak Ibu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu melakukan latihan pemahaman, ya, nanti Bapak Ibu menuliskan cerita reflektif. Cerita reflektif ini juga tergantung dengan apa namanya pemahaman Bapak Ibu setelah menonton video. Cerita reflektif ini macam-macam Bapak Ibu nanti pertanyaannya. Pertanyaannya ada yang sangat sederhana, ada juga yang mungkin Bapak Ibu harus memang benar-benar menyimak seperti itu. Asik kok Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu ini sambil masak misalkan. Sambil masak, terus diputar videonya sambil mendengarkan seperti itu. Mungkin yang ada suami istri satu rumah semua guru misalkan didengarkan sama-sama misalkan seperti itu pas sore-sore seperti ini terus didengarkan itu juga juga boleh Bapak Ibu bagus itu. Jadi nanti malah terjadi diskusi itu. Oh, ternyata seperti ini gitu. Nah, nanti kalau sudah tercentang hijau semua seperti ini Bapak Ibu, ini kan ada cerita reflektif. Cerita reflektif ini juga tidak terus harus banyak gitu ya Bapak Ibu, tapi tergantung dari pertanyaannya. Misalkan ini mungkin ada orang tua dan teman sejawat. Nah, seperti itu. Mungkin ini kayaknya itu pertanyaannya tentang eh, yang sudah dilibatkan dalam pembelajaran selama ini siapa saja. Nah, itu kan tidak perlu menuliskan panjang banget gitu. Jadi tergantung. Nah, kemudian untuk postesnya, Bapak Ibu itu tidak akan bisa mengerjakan postes jika di sini di video, latihan pemahaman, kemudian cerita reflektif, itu tercentang hijau. Nah, kalau belum tercentang hijau semua, nanti tampilan aksi nyatanya itu seperti ini Bapak Ibu, tidak bisa diklik gitu. Tapi kalau sudah selesai semua, nanti aksi nyatanya bisa diklik. Nah, ini untuk ini hanya sekadar contoh aksi nyata nih Bapak Ibu, ini paparan yang berupa paparan gitu. Jadi aksi nyata juga masing-masing topik itu juga berbeda Bapak Ibu. Aksi nyata di masing-masing topik itu berbeda tergantung permintaannya. Ada yang diminta untuk ke murid, ada yang ke rekan sejawat, atau mungkin diskusi, seperti itu. Nah, ini contoh yang saya buat tentang Merdeka Belajar. Terkadang ada beberapa ibu yang mengunggah aksi nyatanya itu hanya sekedar materi yang dibuat. Oke. Untuk ini saya nanti tidak akan menjelaskan tentang ini ya, tentang isinya, tentang apa Merdeka Belajar, tetapi ini hanya sekadar contoh gitu, sekadar contoh, tidak saya jelaskan isinya karena kalau soal penjelasan tentang materi Merdeka Belajar itu Bapak Ibu bisa membukanya sendiri, mendengarkan dan yang menjelaskan itu merupakan pakar-pakarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan lebih jelas dijelaskan oleh pakar-pakarnya. Bahkan di dalam video itu Bapak Ibu itu ada ibaratnya
simulasinya gitu, simulasinya. Misalkan peran contoh anaknya itu bagaimana kejadiannya seperti apa gitu. Misalkan ada guru yang merasa paling tahu tentang kondisi muridnya gitu. Muridnya diminta untuk mengikuti lomba, padahal anak itu tidak suka dengan lomba tersebut. Nah, itu kan guru tersebut merasa bahwa guru tersebut paling tahu atas kondisi siswanya, padahal belum tentu siswanya itu suka gitu. Nah, itu juga nanti ada contohnya. Jadi kalau hanya sekedar saya jelaskan sebagai tulisan, contohnya ini loh Bapak Ibu, gambarannya seperti ini, ada murid seperti ini. Nah, itu tidak menurut saya itu kurang. Jadi Bapak Ibu nanti ada videonya yang Bapak Ibu bisa apa namanya bisa tonton gitu. Jadi simulasinya sangat jelas gitu. Nah, ini ada topik Merdeka Belajar, kemudian ada 5 modul ya, tentang mengenali diri, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar. Modul 3 ini ada mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan modul 5 ini ada pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan seperti itu. Nah, ini kalau saya karena memang saya gunakan untuk paparan, saya aksi nyatanya itu berupa paparan, ya Bapak Ibu, itu memang saya tuliskan secara rinci. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa membuatnya sebagai infografis, ya, sebagai infografis, tidak sebagai paparan seperti ini. Monggo itu tergantung Bapak Ibu nyamannya gimana gitu. Kan merdeka nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti kita simulasi, kita sama-sama buka topik pelatihan 1 mungkin yang belum ya. Kalau yang sudah silakan topik selanjutnya. Namun sebelum kita ke simulasi, kita melihat contoh aksi nyata. Nah, dalam topik 1 ini Bapak Ibu itu ada 2 pilihan aksi nyata. Jadi aksi nyata jangan Bapak Ibu kadang ketika melihat rekannya aksi nyata rekannya loh kok gini gitu, jangan mudah menyalahkan nih Bapak Ibu. Karena kemarin juga ada beberapa yang menyalahkan bahwa aksi nyata kok hanya seperti itu gitu. Kok mengunggah RPP. Nah, itu barangkali belum membaca tentang pilihan aksi nyata. Jadi kalau tidak sama dengan kita ya jangan disalahkan gitu karena ada beberapa. Yang pertama kalau topik 1 itu ada menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Kemudian membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Nah, ini Bapak Ibu untuk mengetahuinya, Bapak Ibu bisa baca rincian ya, baca rincian. Nah, rinciannya semacam apa Bapak Ibu seperti ini. Kalau menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar itu ada pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, komunikasikan pemahaman tentang topik merdeka kepada audiens sasaran. Ini bisa ke murid, teman sejawat, orang tua, atau komunitas, atau lainnya. Jadi, misalkan jenengan memang ke murid, nanti berarti umpan baliknya ya murid gitu. Nah, jadi jenengan lihat materinya dulu. Materi ini sebaiknya saya jelaskan ke siapa ya, gitu. Jadi yang paling cocok siapa? Karena nanti akan ada pertanyaan, kenapa Anda memilih aktor tersebut, memilih siswa tersebut, kan seperti itu. Nah, ini yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Pemahaman boleh disampaikan melalui media, medianya ini bisa presentasi seperti saya tadi, atau video, ini bisa videonya maksudnya yang dibuat sebagai paparan, atau poster, atau buklet, bahkan lagu atau puisi. Jenengan membuat puisi menyebarkan tentang pemahaman Merdeka Belajar. Itu juga boleh Bapak Ibu. Atau sebuah lagu, mungkin ada yang suka dengan membuat lagu-lagu, boleh itu dibuat sebagai aksi nyatanya. Nah, untuk itu bukan hanya lagunya yang dikirim Bapak Ibu, bukan hanya puisinya yang dikirim, tetapi itu hanya medianya saja, nggih. Lagu itu, puisi, presentasi, video itu hanya berupa media,
gitu. Nah, untuk penyebaran ini itu Bapak Ibu bisa melalui luring, forum diskusi seperti KKG, MGMP, maupun daring melalui media sosial. Itu bisa misalkan di-share di Facebook atau mungkin dikirim melalui WhatsApp kepada rekan-rekan yang ada di sekolah misalkan. Masing-masing apa namanya sekolah kan pastinya mempunyai grup WhatsApp ya, atau mungkin grup apa untuk komunikasi sesama guru di sekolah tersebut pasti kan ada. Nah, ini bisa disampaikan melalui grup WhatsApp itu. Kemudian minta dikomentari seperti itu atau minta umpan balik maksud saya. Nah, Bapak Ibu setelah diberikan paparannya, Bapak Ibu minta umpan balik. Oke. Buatlah form yang poin 4 ini, buatlah form umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya. Jumlah umpan balik minimal 5. Nah, ini juga berbeda-beda Bapak Ibu. Masing-masing topik nanti juga berbeda-beda. Ada yang umpan baliknya minta 5, ada juga yang 3. Kemudian minta audiens Anda melanjutkan kalimat ini. Nah, ini enak Bapak Ibu yang topik 1 diberikan lanjutan apa namanya? Kalimat-kalimat untuk umpan baliknya. Nah, dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir titik-titik disuruh melanjutkan itu. Ini Bapak Ibu bisa buat form atau bisa buat sekadar tulisan ya, tulisan tangan mungkin atau Bapak Ibu printkan ya, printkan kemudian nanti di-scan. Kalau enaknya itu buat form Bapak Ibu. Jadi kan jenengan tidak perlu menulis, tidak perlu print, jadi kan hemat kertas, hemat kertas. Atau kalau Bapak Ibu memang pingin yang autentik gitu. Kalau mungkin form itu kan apa ya, bisa mungkin di copy atau bagaimana gitu. Tetapi kalau tulisan tangan kan enggak gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tuliskan refleksi prosesnya. Hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar? Setelah jenengan menyebarkan kan pasti ada umpan balik atau mungkin yang dulu baru masih apa namanya tabu ya, mesti ada yang dibully itu Bapak Ibu. Karena tidak semua orang itu menerima tentang perubahan kurikulum ini gitu. Jadi bisa saja Bapak Ibu itu dibully karena menyebarkan hal ini, bisa saja. Tetapi kalau sudah tahu semua di satu sekolah, mesti nantinya itu akan sama-sama bekerja sama, saling memberikan umpan balik gitu. Kemudian bagian mana yang mengubah Anda dan apa langkah konkret Anda selanjutnya gitu. Nah, yang keenam, unggah bukti dokumentasi kegiatan dari mulai hasil pengisian form feedback, poin 4 nih, poin 4 berarti ini, form feedback-nya. Kemudian rangkuman refleksi Anda, yaitu poin 5. Sebenarnya kalau paparan ini itu tidak diminta untuk melampirkan Bapak Ibu, yang diperlukan justru apa namanya umpan baliknya dan juga refleksinya gitu. Tetapi ketika rasanya kok hambar ya Bapak Ibu, kita sudah buat apa namanya paparannya. Tidak kita sertakan kan iman juga Bapak Ibu. Jadi ketika nanti di aksi nyata, kemudian nanti kan ada bisa share link. Nah, Bapak Ibu yang lain yang melihatnya itu juga bisa paham apa yang jenengan sampaikan seperti itu. Jadi iman-iman apa ya bahasanya sayang ya sayang kalau tidak diikut sertakan itu. Atau Bapak Ibu juga bisa ini yang pilihan kedua, Bapak Ibu bisa membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Nah ini, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Kemudian buatlah strategi penerapan Merdeka Belajar sesuai dengan pemahaman Anda. Dengan menerapkannya, ya, menerapkannya. Koneksikan atau hubungkan konsep Merdeka Belajar yang Anda pahami dengan konsep materi dan pengalaman lain Anda selama ini. Komunikasikan strategi Anda dalam bentuk visual, bisa berupa cerita bergambar, video, audio, infografis,
karikatur atau bentuk lain yang menurut Anda menarik dan menjelaskan. Jadi jenengan membuat strategi dalam penerapan, kemudian setelah itu divisualisasikan. Kalau saya sih memang cari yang mudah-mudah, kalau saya pilih yang pertama tadi, memang cari yang mudah. Kemudian sama Bapak Ibu, buatlah form umpan balik untuk mendapat umpan balik dari rekan Anda dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya, jumlah minimal juga 5. Ini pertanyaannya untuk umpan balik. Bagaimana strategi yang disampaikan sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar? Kemudian bagaimana strategi bisa diterapkan? Dan yang ketiga, bagaimana kesesuaian strategi dengan target audiens. Nah, setelah itu Bapak Ibu sama menuliskan refleksi prosesnya, menuliskan refleksi prosesnya, hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar, kemudian bagian mana yang mengubah Anda, dan apa langkah konkret Anda selanjutnya. Nah, kemudian yang diunggah Bapak Ibu adalah dokumentasi kegiatan, hasil umpan balik poin 5, dan rangkuman refleksi dari poin 6. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memilih salah satu, Bapak Ibu tinggal diklik tadi, ngira kan lihat rincian. Setelah lihat rincian, kemudian pilih aksi nyata. Setelah pilih aksi nyata, Bapak Ibu mulai lengkapi. Bapak Ibu memilih itu ketika memang Bapak Ibu sudah menyiapkannya, ketika sudah menyiapkan aksi nyatanya gitu. Dan ini Bapak Ibu diklik bagian aksi nyata sudah selesai dilakukan. Ini digeser ya, digeser ke kanan. Kemudian nanti ya lanjut seperti itu. Nah, ini kalau topik 2 ini. Itu kita topik 1 dulu. Nah, ya lanjut itu Bapak Ibu nanti berhati-hati Bapak Ibu. Hati-hati ketika mengupload file PDF nih. Hati-hati ketika mengupload file PDF. Jadi Bapak Ibu untuk aksi nyatanya simpan dengan baik, dikasih nama, jangan sampai keliru gitu. Jangan sampai keliru sehingga nanti salah upload. Jadi ada pengalaman Bapak Ibu, rekan saya itu pernah mengunggah dan yang diunggah itu malah justru apa namanya SK gitu. Kan jadinya lucu Bapak Ibu, yang diunggah itu SK. Padahal nanti itu tidak bisa dihapus lagi Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah unggah, Bapak Ibu lihat dulu, diklik apakah memang sudah benar PDF yang Bapak Ibu maksud atau belum gitu. Kalau belum berarti Bapak Ibu hapus dulu kemudian diganti dulu gitu. Karena kalau sudah tadi ya, kalau sudah masuk jenengan submit, jenengan kirim itu nantinya tidak bisa diganti lagi ngoten. Nah, untuk ini Bapak Ibu untuk ini pilihan aksi nyatanya ada beberapa yang sudah saya tulis, ada juga yang belum nggih. Karena apa namanya? Ada beberapa yang tidak saya screenshot karena saya tidak tahu bakal akan ditanyakan gitu. Saya sudah selesai mengerjakan ya sudah gitu. Ternyata banyak rekan-rekan yang belum memahami sehingga harus memberikan contoh gitu. Jadi saya juga minta teman-teman yang belum, saya minta dong contoh paparan apa namanya rincian aksi nyatanya gitu. Saya screenshot karena ini juga untuk berbagi ke teman-teman. Nah, contoh paparan aksi nyatanya tadi ya Bapak Ibu sudah saya jelaskan di atas. Terus contoh form umpan baliknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau form umpan baliknya saya buat seperti ini. Nah, form umpan balik karena saya khawatirnya itu ada yang belum memahami lagi, saya buat taruh apa namanya paparannya juga di form gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menjelaskan di depan, seperti ini tadi misalkan, saya kok menjelaskan ini ke Bapak Ibu, itu juga sudah merupakan aksi nyata. Kemudian saya screenshot, saya screenshot pelatihan kita, kemudian saya taruh, itu juga sudah merupakan aksi nyata Bapak Ibu. Kemudian saya minta umpan balik ke Bapak Ibu. Jadi deh Bapak Ibu, setelah minta umpan balik, saya buat refleksi gitu. Nah, ini saya buat formnya, saya minta nama, kemudian statusnya sebagai apa, apakah pengawas sekolah, guru, atau kepala sekolah, nih. Saya memang tidak ke siswa yang untuk kurikulum Merdeka Belajar ini.
Kemudian pertanyaan nomor 1, dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Hanya itu Bapak Ibu, sesederhana itu. Gitu. Kalau lembaran kertas ya Bapak Ibu bisa di print dulu, tulisi atasnya nama, kemudian jabatan atau status gitu. Nomor 1, dari paparan disampaikan bla 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 bla. Kemudian nomor 2, bla 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 gitu. Nah, rekan-rekannya tinggal menuliskannya. Kemudian scan, tempelkan jadi satu, jadi deh terus diunggah gitu. Memang Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata itu memang tidak bisa asal-asalan nih, karena kita butuh umpan balik. Kita butuh umpan balik, kita butuh memaparkan. Tidak hanya terus buat, yang penting saya sudah kirim, sudah. Bukan seperti itu, nggih. Tapi memang kita butuh waktu. Kita butuh waktu untuk menyelesaikan aksi nyata ini. Kan karena ada dokumentasinya. Contohnya seperti ini dokumentasinya Bapak Ibu. Dokumentasi juga dijadikan PDF game. Nah ini dokumentasi saya menyampaikan di kecamatan saya tentang apa namanya Merdeka Belajar yang ini, tentang Merdeka Belajar. Nah seperti ini. Ini audiensnya ada, ini cukup difoto-foto seperti ini. Kemudian dijadikan satu. Nah untuk semuanya yang diunggah, ya, aksi nyata yang diunggah itu gabungan dari tadi. Ketiga tadi, ada paparan yang dijadikan PDF, ya. Kemudian ada ini dokumentasi. Kemudian ada pengumpan balik, hasilnya bukan formnya saja, tetapi hasilnya Bapak Ibu screenshot, kemudian ditempelkan di sini, dijadikan satu. Menempelkannya mudah ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu dijadikan ini saja. Apa namanya, di I Love PDF atau apa itu banyak cara menggabungkan PDF menjadi satu. Kemudian refleksi. Nah, Bapak Ibu, untuk ini biasanya Bapak Ibu kan bisa sih melihat terus mencontohnya, menuliskannya sama lah gitu, refleksinya sama. Jangan Bapak Ibu, karena yang dinilai nanti justru refleksi Bapak Ibu. Yang paling penting dari aksi nyata itu adalah refleksinya. Jadi Bapak Ibu refleksinya itu benar-benar sesuai dengan yang Bapak Ibu tulis. Sesederhana mungkin, asal itu memang yang menulis Bapak Ibu, silakan. Jangan hanya mencontoh. Misalkan Bapak Ibu seperti tadi nih di forum KKG. Bapak Ibu diskusi bersama, mengerjakan bersama. Nah, itu untuk materinya boleh sama Bapak Ibu. Oke. Atau mungkin materinya nanti dibedakan sedikit seperti itu. Nah, tapi untuk refleksinya jangan sama karena nanti pasti dikembalikan. Karena yang paling penting adalah bagian refleksi gitu. Dan Bapak Ibu, untuk paparan ini yang dari apa namanya aksi nyata ini mungkin ya, pelatihan mandiri, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ini sudah tinggal 13 menitan, ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita berlanjut. Monggo, Pak Sabtono, saya kembalikan. Ya, Mungkin ada ini ada yang menanyakan kalau didemokan katanya Bu, didemokan buat aksinya. Biasanya kan ada banyak pilihan ya. Okay. Ada Canva, ada yang berbasis offline atau yang lain. Kalau sepanjang yang sudah dilakukan itu menggunakan apa gitu. Oke. Oh iya Bapak Ibu, kalau saya itu suka menggunakan Canva, nggih. Suka menggunakan Canva ini. Contohnya aksi nyata saya, nggih. Saya itu paling suka itu menggunakan Canva karena tampilannya yang cantik ya Bapak Ibu. Tampilannya yang cantik, juga banyak template-templatenya gitu. Atau Bapak Ibu juga bisa PowerPoint, ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu Canva itu sudah menjadi mitra edukasi, ya ini tim pendidikan, tim Rosida pendidikan, ya. Nah ini Bapak Ibu kalau di sini Bapak Ibu tinggal buat desain, ya.
buat desain. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih nih sembarang ya, bisa infografis atau apa presentasi atau cerita Instagram, ini Bapak Ibu tergantung pilihannya. Kalau saya ini milih yang presentasi pendidikan bisa 16 kali 19 ya. Ini saya buatnya modul ajar juga di Canva, kemudian buat komik juga di Canva, keyakinan kelas juga saya buat di Canva, termasuk ini yang kurikulum perlu berubah. Kemudian coba ini yang kemarin profil pelajar Pancasila, yang ini mana ya? Saya kok lupa naruhnya. Dan coba saya di sebelah mana ya? Karena timnya lumayan banyak, jadi lupa naruhnya kadang itu. Enggak, lupa belum diklik. Oh iya, benar di sini. Lupa belum diklik, jadinya di mana-mana. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Tinggal tinggal ini Bapak Ibu tidak harus pakai Canva ya, tidak harus pakai Canva. Bisa juga Bapak Ibu ini menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint atau apalah yang Bapak Ibu sudah biasa saja, sudah terbiasa menggunakannya. Tapi saat ini banyak sekali yang sudah menggunakan Canva. Nah, ini Bapak Ibu tinggal ditaruh apa namanya? Tambahkan teks ya, atau cari template-nya dulu ya, template kemudian mau yang apa, misalnya ini saya buat baru di sebelahnya, template yang ini, pilih template yang ini gitu, template yang ini. Nah, ini malah ada peraturan kelas ini hampir-hampir beda ya, peraturan kelas dengan keyakinan kelas gitu. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah tidak perlu mendesainnya, misalkan ingin membuat presentasi yang bagus ibaratnya. Bapak Ibu kan tinggal ganti-ganti nih nama, judul seperti itu. Nah, ini bisa di apa namanya? Sekolah dasar Tanggul Telari misalkan. SDN tak ganti SDN Tanggul Telari misalkan seperti itu. Kan tinggal ganti ya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, kemudian di sini Merdeka Belajar kan gitu. Merdeka Belajar. Nah, kayak gini. Kemudian di sini diganti nih nama Bapak Ibu. Roshida. Misalkan seperti itu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Terus slide selanjutnya dibuat berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, ini misalkan diganti foto Bapak Ibu, misalkan. Ya, diunggah dulu fotonya, diunggahan, misalkan seperti itu. Unggahan, ya. Cari-cari gambarnya ini bisa juga ditambahkan di sini. Nah, ini bisa di edit gambar, kemudian di remove background. Backgroundnya di apa namanya hilangkan ya. Jadi kalau Canva for Edu ini enak Bapak Ibu tanpa apa namanya, aduh kegeret. Nah, sebentar saya undo dulu. Canva for Edu ini Bapak Ibu ada fasilitas ini ya, ada fasilitas untuk remove background gitu. Jadi banyak keuntungannya Bapak Ibu. Yang belum bergabung dengan Canva for Edu ini Bapak Ibu silahkan mendaftarkannya gitu. Nah, seperti ini. Misalkan Bapak Ibu kok kebesaran ini dipotong ya, dipotong set. Nih. Nah, supaya nanti tidak menghalangi. Nih. Dan kesannya itu, oh ini platform Merdeka Mengajar loh, gitu. Nah, dikasih logo-logonya, platform Merdeka Mengajar. Kayak ini, harus ini. Nah, untuk isi-isinya, ya tentu saja Bapak Ibu harus, apa namanya, melihat di ini dulu, apa melihat materinya terlebih dahulu. Ini Bapak Ibu siapkan foto, bisa diganti fotonya Bapak Ibu. Kalau mau tambah lagi ya tambah. Ini terus dikasih elemen, tema ya, template ya, template. Nanti Bapak Ibu mau template yang mana ini? Tentang modul-modulnya ada berapa misalkan tadi itu. Misalkan pilih yang ini. Nah,
Ini tapi terima kasih mendengarkan ya. Bisa diganti tapi ini ke ataskan seperti itu. Oke. Kemudian diganti-ganti saja Bapak Ibu tulisannya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin tulis. Gitu Bapak Ibu. Ngoten Pak Sabtono. Sepertinya Bapak Ibu ini kalau untuk bagi yang sudah ini sudah untuk presentasi ini saya kira sudah mahir lah Bapak Ibu. Tinggal ini mungkin kita lebih bukan ke pelatihan ya, lebih ke yuk belajar bersama, bekerja bareng gitu. Baik Bu Ros, ini ada yang raise hand ya, Bu Oke, Rizky oke. Via Ferianti. Oke, Dipersilakan, monggo. silakan Bu. Bu Rizky. Bu Rizky Via Ferianti. Sebelahnya sepertinya Pak. Memang Bu Rizky itu ya. Iya, Bu Rizky Bu. Kok enggak Oke, atau mungkin oke. kepencet ini. Kita undang Pencet. sekali lagi ya Bu. Bu Oke. Rizky. Bu Rizky. Ya mungkin kepencet. Iya, Oke, halo. silakan Ibu. Ada yang disampaikan? Eh, untuk apa namanya cara mendownload aplikasinya itu gimana ya, Pak? Oh gitu. Apa ini Ini aplikasi PMM? PMM. Bu Iya. Ros, Bu, ya, ya. Oke. Baik Bu, kita jelaskan. Bu Ros sepertinya Ibu Ros kurang ke tengah loh. Ini antara background dengan gambarnya Oh gitu. ya agak ke tengah atau kameranya yang diinggirkan supaya Bu Ros Ya, tepat sebentar. di tengah background. Baik Sebentar, Bu Pak. Rizky, kami akan mendemokan seperti apa mendownload aplikasinya. Jadi tadi Oke. didemokan baik via, terutama yang via website ya Bu ya, menggunakan Yang komputer. kalau di-download berarti pakai HP ya. Ya, Sambil menunggu Ibu jenengan ke ini Play dulu Store. ke Play Store nggih. Saya sambil menyambungkan perangkat HP saya nggih ke Play Store, kemudian ketikkan Merdeka Mengajar. Kan Merdeka Mengajar. Nah, di Play Store nggih Bapak Ibu, di Play Store, kemudian ketikkan Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Nah, kalau ini misalkan eh, Bapak Ibu belum, berarti ini install nggih, install karena saya sudah berarti buka. Saya kalau saya nanti saya biar logout dulu nggih, biar logout jadi nanti saya bisa mendemokan ketika Bapak Ibu belum. Nah, ini saya ulangi lagi, saya kembali ke Play Store. Nah, namun Ibu Rizky sudah sampai tahap mendownload, Bu Ibu? Boleh sambil dibuka mic-nya nggih, Ibu? Ini undang lagi Bu Rizky, Oke. sudah mendownload belum ini? Silahkan di unmute supaya ya sudah bisa Bu mendownload Ya. dari Iya, Play Store? bisa. Bisa ya. Nah, sudah selesai mendownloadnya, Bu? Tadi apa ya yang kata kuncinya apa? Merdeka Merdeka. Mengajar. Ya. Oh iya. Ini ada yang kalau boleh diunggah di YouTube agar kita pelajari lagi karena kita masuk sudah terlambat. Oh gitu. Ini tadi ada di YouTube-nya PGRI tidak, Pak? Rekaman Bu, nanti kita Oh, oke. unggah ya.
Bapak Ibu boleh bergabung via tautan ya. Dalam hal ini adalah WA Group. Ini pelatihan ya Bu? Gitu ya Bu Ros? Monggo Pak. WA Ini Group. tapi saya butuh rekan-rekan ini sebenarnya yang dibutuhkan yang bagian apanya gitu. Iya, Soalnya kalau banyak ini tadi surveinya kan sudah ada yang mengerjakan aksi nyata iya. sampai 3 Betul, gitu. betul. Justru Betul. mungkin begini ya Bu Ros, di dalam banyak pelatihan itu Hmm. sepertinya kita menjadi sangat bersemangat, tapi tindak lanjutnya ya, selesai pelatihan Iya, terutama online itu adalah iya, mengalahkan diri sendiri, bagaimana iya. menindaklanjutinya. Misalnya Bu Rizky, ini kalau saat ini betul-betul dilakukan, mendownload PMM melalui Google Play Store atau di Play Store tadi, itu tentu harus ada langsung dilakukan gitu. Tapi Iya. kalau kita tidak sambil melakukan ya tidak akan maksimal ya, terkadang begitu ya. Sudah nanti dilakukan saja setelah ini gitu atau besok-besok. Gitu. Ini yang kadang-kala sulit adalah mengalahkan diri sendiri, Bu Ros. Iya, betul. Nah, mungkin kita Sambil iya, tempuh sambil cara gimana, Pak? sambil menunggu Bu Rizky nggak, ini Bu Animim Muslima ini tanya, kalau aksi nyata ke peserta didik contohnya gimana ya Bu? Macam-macam nih Bu. Aksi nyata ini tergantung permintaan. Jadi sesuaikan apakah itu memang seharusnya disampaikan ke peserta didik ataukah guru atau siapa gitu. Contoh misalkan di modul 4 itu ada perencanaan. Kalau perencanaan kita buat modulnya kan memang untuk siswa ya. Jadi ya kita praktekkan ke siswa. Jadi tergantung kalau yang seperti ini, kalau saya membacanya itu memang cenderung ke sesama guru, kepala sekolah maupun mungkin wali murid gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Bentuk aksi nyatanya ya berupa paparan bisa seperti ini, saya menjelaskan ke Bapak Ibu seperti ini, lewat seperti ini bisa, atau mungkin di forum KKG atau MGMP juga bisa seperti itu. Tetapi kalau yang tadi ke siswa, ya tergantung materinya apa. Bisa berupa pembelajaran, misalkan itu kemarin saya membuat modul. Modul setelah dibuat itu harus dipraktekkan ke siswa, yaitu Bapak Ibu proses apa namanya dokumentasinya itu ya ketika Bapak Ibu mengajarkan ke siswa. Gitu. Kemudian ada lagi yang disiplin positif. Disiplin positif itu kan ada beberapa, ada yang bersama membentuk keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Itu kan berarti mengajak siswa. Nah, itu dokumentasinya ya sama diajak dulu. Jadi Ibu benar-benar pahami dulu materinya, nanti jenengan akan punya gambaran, oh yang harus saya lakukan itu seperti ini gitu. Jadi benar ketika ini pemasangannya itu tidak bisa lompat ke aksi nyata karena memang Bapak Ibu harus mempelajari step by step. Gitu. Baik Bu, ini ada Ya, lagi yang menulis di chat Bu. ya. Eh, Untuk aksi Hidayatun nyata ya. nih. Ya. Oke. Aksi nyata saya masih nunggu validasi. Iya Bu, untuk berapa lamanya ini belum bisa ditentukan karena yang ini ternyata di luar dugaan nih. Meskipun banyak yang belum mengunggah, tetapi juga banyak yang mengunggah meskipun asal-asalan. Asal-asalan, saya katakan asal-asalan apa? Ada beberapa yang mengunggah itu hanya foto selfie, seperti itu. Entah itu karena keliru atau apa gitu. Saya kadang lihat itu ada yang seperti itu. Nah, apa namanya, di yang mengunggah aksi nyata ini kan ribuan ya Bapak Ibu. Ribuan. Nah, kalau ribuan ini kan tim validasinya kan juga terbatas. Nah, itu yang membuat tidak tahu kapan akan tervalidasi. Meskipun dulu janjinya ya kita juga sama kecewa gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu ini. Kita hanya yang penting saya sudah belajar. Saya sudah melaksanakan seperti itu. Tidak usah nunggu sertifikatnya ibaratnya. Meskipun ketika kita melakukan sesuatu ya kita pengen dihargai seperti itu. Tetapi nggak perlu menunggu-nunggu itu.
Karena sekarang cari sertifikat itu sebenarnya kan mudah banget ya Pak Sabtono. Nggih? Sangat mudah itu. Kalau jenengan arahannya hanya sertifikat itu sangat mudah gitu. Jadi validasinya ini belum belum anu Bu, karena ada yang sudah 2 bulan itu juga belum divalidasi. Suaranya nggak terdengar nggih? Kalau di saya terdengar Bu, mungkin menggunakan Nggih. apa ini? Ini kok ada 2 orang anu Bapak Ibu Bu Rohmat sama Pak Giyoto. Gitu. Bapak Ibu yang lain bagaimana suara saya Bapak Ibu? Oke. Siapa yang harus mengisi PMM? Apakah semua ya guru atau yang hanya ikut diklat saja? Diklat nopo nggih Bapak Ibu? Pak Sinten ini tadi. Ya, ini mungkin Pak Pancawati nggih. ya, mungkin Niku persepsinya diklat begini nopo? Bu. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita perlu perjelas webinar sore hari ini itu sebenarnya ingin memperjelas lagi apa yang harus kita lakukan ya. Jadi ternyata tadi disampaikan oleh Bu Ros di awal, kalau dari data yang kita punya ya Bu, ternyata ada banyak guru di Jawa Tengah yang bahkan belum pernah login ke PMM. Atas dasar data ini, kemudian kita perinci lagi, sudah pernah login, tapi belum pernah menyelesaikan topik pembelajaran mandiri. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Nah, oleh karena itu, kita berinisiatif untuk melakukan pelatihan. Dan mungkin kalau dibutuhkan adalah pendampingan. Pendampingan dalam bentuk apa ya, lebih kepada faktor non-teknis Bu Ros ya, bahwa untuk saling mengingatkan. Bu Ros dan saya, karena kita semua kan guru ya ini ya, kita pun dalam hal ini Bu Ros tadi sudah mencontohkan, sudah membuat aksi nyata, sudah mengupload, tapi belum ada validasi. Nah, tapi bagian pentingnya Bu Ros, tadi dipesankan oleh Bu Rosida bahwa kita belajar melalui pelatihan mandiri, kemudian tidak usah terburu-buru, pahami betul pesan moralnya, selanjutnya diterapkan. Nah, ini yang menjadi aksi nyata. Nah, kalau memang sudah diterapkan, itu akan sangat mudah ya Bu Rosida ya, dari tiap topik itu untuk membuat aksi nyata. Sepertinya begitu ya. Sehingga yang dimaksud dengan diklat ini mungkin adalah diklat yang lain. Bapak Ibu kalau dikaitkan dengan webinar ini, kalau emang nanti dimohonkan ada tindak lanjut, bisa saja kita akan lakukan di seminggu lagi dari ini, mungkin begitu Bu Rosida ya, dengan saling cek recheck. Misalnya minggu ini atau setelah selesai kegiatan ini jam 5 nanti, kita bersepakat menyemangati diri kita sendiri, seminggu ini menyelesaikan misalnya topik 1 dan topik 2. Nah, itu fokus di sana. Misalkan. Ya, betul. Topik 1 misalkan. Nah, setelah itu nanti kita bisa diskusi asinkronus di WA grup, sudah ada tautannya Bu Ros, nanti seperti apa sih kendalanya, pokoknya saling menyemangati. Jadi pelatihan mandiri, apalagi online itu musuh terbesarnya adalah diri kita sendiri. Kadang kita suka menggampangkan ya, besok-besok, sehingga akhirnya tanpa terasa sama sekali belum melakukan apapun dengan alasan pembenar bermacam-macam. Oh, ini baru ada monef bos, ini baru ada supervisi, saya sedang melakukan pelatihan apa. Nah, itu banyak alasan. Nah, mungkin kita perlu kumpul di WA group, kalau memang membutuhkan ya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nanti dari situ kita tindak lanjuti Bu Ros, ayo kita saling menyemangati diri sendiri. Sepertinya PGRI perlu mendatangkan kita nggih Bapak Ibu nggih, secara luring gitu nggih Bapak Ibu nggih. Ya, untuk 212 orang ini ya. 212 orang ini didatangkan gitu ya. Ya, Bapak Ibu kalau memang itu yang dibutuhkan, silakan nanti kita bahas lebih lanjut di WA group. Di WA group silakan bergabung, tautannya ada di chat ya. Silakan dilanjut Bu Ros. Ini Bapak saya Pak Panca tadi ya, Pak Panca atau Ibu
Ibu tadi. Maksudnya adalah yang ikut diklat IKM. Diklat IKM ini kan ada yang melaksanakan dari BPPMP, nggih. Jadi seperti ini. Mungkin setelah ada yang diklat tidak disampaikan ke apa namanya komunitasnya, gitu, tidak disampaikan gitu. Jadi seperti ini, Pak. Di dalam dari pusat itu ada adoption rate, ya, adoption rate tentang Bapak Ibu yang sudah mengikuti atau login ke PMM. Jadi di sini datanya adalah sekolah-sekolah mana yang sudah apa namanya mendaftar IKM gitu. Jadi itu tidak hanya untuk guru yang ikut diklat, karena nanti akan terbaca di sini aktivitas PMM per sekolah gitu. Misalkan contohnya apa namanya, saya contohkan mana nggih? Misalkan ini nggih SD atau ini yang ini contohnya SD Negeri 1 Mayanglor, nggih. Jumlah guru 11, kemudian jumlah guru login 9, kemudian jumlah menonton video 9, lulus guru lulus postes 9, kemudian status implementasi IKM sudah lulus topik, seperti itu. Nah, nanti yang sudah lulus postes tetapi belum mengunggah aksi nyata juga akan ada tulisannya seperti ini. Kelihatan ya? Sudah lulus postes, belum mengunggah aksi nyata. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada rekapnya. Yang kena siapa? Nah, yang kena ini sekolahnya. Meskipun Bapak Ibu kalau menurut saya ketika mau belajar jangan terpancang karena ini, karena adoption rate-nya ini, bukan karena siapa-siapa, tetapi Bapak Ibu memang benar-benar ingin mempelajari supaya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka. Misalkan itu dibantah lagi misalkan. Tapi saat ini kan saya masih ngajar kelas sekian, misalkan yang SD. Saya kan masih ngajar kelas 6, kan saya belum menerapkan kurikulum merdeka. Bapak Ibu di dalam pelatihan mandiri ini itu isinya itu tidak hanya yang ingin menerapkan kurikulum merdeka saja. Kalau jenengan sudah mempelajari, jenengan seperti tadi yang saya katakan, ternyata yang saya lakukan selama ini itu belum benar, masih banyak kekurangan-kekurangan saat saya mengajar, seperti itu. Jadi meskipun Bapak Ibu belum pelaku sebagai mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu juga bisa siap-siap karena tahun depannya kan Anda juga pelaku gitu, pelaksana ya. Anda merupakan pelaksana IKM dan meskipun tidak pelaksana Bapak Ibu juga bisa menerapkan prinsip-prinsip IKM tersebut gitu. Dan jadi nanti kita pahami dulu tentang IKM dan ini nanti akan kelihatan Bapak Ibu di sini dari pusat gitu. Ada adoption rate-nya gitu. Nonton? Ya, betul Bu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah data faktual ya. Dan tentunya berkala akan diperbarui, diupdate siapa saja dari Bapak Ibu guru kita semua, sekolah kita, kemudian kecamatan kita, ataupun sekolah-sekolah di kabupaten kita masing-masing, bahkan di provinsi, karena memang updatingnya adalah nasional yang sudah memanfaatkan PMM. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, yang namanya PMM ini kan dibuat tidak asal ya. Semangatnya adalah belajar, saya ulangi, mengajar sebagai guru, tugas utamanya, kemudian belajar dan berkarya. Jadi 3 semangat ini yang menjadi slogan ataupun moto PMM. Untuk itu kita harus memanfaatkannya. Kalau dikaitkan dengan background sebelumnya, Bu Ros, kalau di awal pandemi itu kan kita mendapatkan 2 hal pokok ya Bu Ros. Yang pertama adalah bantuan kuota, yang kedua adalah akun belajar ID. Dan itu tentu bukan anggaran yang kecil, besar. Dan mohon maaf setelah kita eksplorasi, kita manfaatkan, ternyata akun belajar ID ini itu banyak sekali manfaatnya, tidak hanya Google Classroom. Sekarang kan sudah tidak pandemi Pak, semua sudah 100% pembelajaran tatap muka, berarti tidak dilakukan. Tidak begitu, karena ternyata
Sekarang ini semuanya bisa diakses menggunakan akun Belajar ID dengan yang kita kenal dengan nama SSO itu, Single Sign On, termasuk ke akun SIM PKB. Bapak Ibu, jikalau akan mendaftar seleksi guru penggerak untuk tahap 8, 9, 10, ini tentu harus aktif akun Belajar ID-nya. Kemudian di sana juga akan ada syarat lainnya, seleksi-seleksi itu. Apapun sekarang semuanya menggunakan akun Belajar ID. Apakah artinya Gmail regulernya tidak kepakai? Ya kepakai. Nah, tapi ini kita mendapatkan banyak fasilitas. Di antaranya tadi ya, ketika kita memanfaatkan Canva untuk membuat presentasi pembelajaran, untuk membuat banner, untuk membuat Twibbon, dan lain-lainnya, dengan segala kemudahannya, ternyata hari kemarin Buros, tanggal 28 September, akun Belajar ID ini sudah bekerja sama dengan Canva, Bu. Jadi kalau dulu Iya, kan harus betul. mendaftar dulu ke akun pendidikan, sekarang sudah bisa langsung. Otomatis ya. Otomatis. Jadi banyak kemudahan Bapak Ibu. Nah, lebih dari itu sebagai guru tadi semangatnya mengajar. Tadi siang kan sudah pagi sampai siang. Sore ini kita belajar. Belajar untuk apa? Melalui pelatihan mandiri. Setelah itu kita mempraktekkannya sebagai sebuah aksi nyata. Setelah itu kita unggah. Perihal nanti dapat sertifikat, itu adalah bonus. Jadi semangatnya jangan karena sertifikat. Kalau hanya sertifikat, sore hari ini asal Bapak Ibu aktif di pelatihan webinar ini, kemudian Bapak Ibu mengisi tautan, itu insya Allah kita akan kirim sertifikatnya. Mudah kalau itu. Tetapi ajakan kita ya Bu Ros ya, mari bersama-sama kita manfaatkan fasilitas ini dengan baik, yaitu akun Belajar ID kita. Yang kedua, mari kita manfaatkan platform Merdeka Mengajar ini sebaik-baiknya. Kita hanya memilih satu menu, ternyata tadi dicontohkan untuk yang guru SD itu ada 10 pelatihan mandiri loh. Kita belum memanfaatkan yang menu lainnya, Bu Ros mungkin bisa klik juga untuk yang apa tadi istilahnya, perangkat ajar, kemudian Itu video mungkin inspirasi. Minggu depan ya Pak ya? Ya, boleh. Ini boleh. soalnya masih ada beberapa pertanyaan ini. Ya, ini ada saya sampaikan ya Pak ya. Silakan. Ini ya sekolah saya masih sekolah sebentar. Di sana jumlah gurunya 8, tapi tertulis hanya 5. Ini data tersebut itu yang nulis pusat Bapak Ibu, bukan Jateng bukan, tapi pusat langsung. Nah, ini tentunya terkoneksi dengan Dapodik gitu. Kalau memang Bapak Ibu merasa Dapodiknya sudah benar, tapi ini masih ada kekeliruan, Bapak Ibu silakan hubungi dinasnya masing-masing di PMM seperti ini gitu. Tetapi Bapak Ibu kadang kan masih ada kendala ini ya, kendala jumlah akunnya. Bapak Ibu kalau memang mendapatkan ini kan Bapak Ibu berarti punya data. Nah, itu laporkan ke dinasnya. Nah dari dinas nanti Bapak Ibu nanti akan disampaikan ke wali wilayah. Dari wali wilayah nanti akan disampaikan ke pusat. Seperti itu. Kemudian sekolah saya masih baru sudah ber-NPSN namun Dapodik masih dalam proses jadi belum bisa masuk aplikasi Merdeka Belajar. Oh iya, karena menggunakan menggunakan akun Belajar ID nih. Tetapi coba Ibu, karena gini, ternyata ada beberapa Bapak Ibu yang bisa login tanpa akun Belajar ID. Coba saja. Ini Ibu Dewi Nurastuti ini semangat, tapi sayangnya belum masuk Dapodik gitu ya. Bahkan saya juga gitu Bu, menggunakan akun Gmail, tapi saya bisa gitu. Itu delalahnya. Entah itu terjadi apa itu dicoba saja dulu untuk belajar gitu. Kemudian karya nyata sederhana yang sederhana dan sudah dianggap sesuai dengan PMM yang dapat diupload dalam platform PMM. Ini bukti karya nggih, Pak Eko PGRI Blora. Ini berarti bukan karya nyata nggih, karya saya nggih, bukti karya.
bukti karya. Kalau bukti karya enggak ada, Pak, enggak ada ketentuan. Cuma di bagian bukti karya itu ada beberapa, bisa berupa video tentang best practice, bahan ajar, atau macam-macam, Pak. Kecuali yang karya inovasi, yang bagian inovasi gitu. Kalau inovasi itu nanti mungkin kita bisa sambung di apa namanya mengeksplor tentang PMM ya. Kalau yang untuk apa namanya video inspirasi itu memang bukan kita yang membuat, bukan hanya Bapak Ibu bisa upload, bukan itu. Tetapi oh iya Pak Eko silakan dijelaskan saja. Monggo Pak Eko sekalian Resden. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih Bu. Yang kami maksud tadi bukan karya nyata, tapi aksi nyata. Ini ada beberapa teman, ada beberapa teman yang sudah mulai mencoba untuk aksi nyata. Namun dalam hal ini kita kendala karena di situ harus ada apa ya, semacam umpan balik. Ya, umpan balik dalam proses seperti itu. Nah ini sehingga kendala teman-teman itu minimal siapa sih yang berhak untuk memberikan umpan balik. Kami mencoba di kegiatan MGMP, MGMP karena di sana kan ada beberapa persyaratan, diantaranya mungkin harus dipresentasikan, kemudian ada umpan balik dari teman atau Bapak Ibu guru lain, sehingga bahwa aksi nyata kita itu sudah bisa apa ya istilahnya kalau di dalam PMM itu tercentang lah begitu, tercentang bahwa kita sudah melaksanakan aksi nyata. Itu Bu yang kami maksud sebenarnya. Oh iya, aksi nyatanya ya Pak. Aksi nyata tercentang itu ketika jenengan mengunggah, tok cukup itu sudah tercentang. Namun untuk validasinya itu yang lama. Validasi itu nanti ada kemungkinan jika belum lengkap, Bapak Ibu diminta melengkapi. Atau mungkin kalau refleksinya itu plagiat, nanti akan dikembalikan, disuruh memperbaiki gitu. Jadi kalau belum itu nanti disuruh memperbaiki sebelum belum di sana itu belum gitu nggih. Belum dirasa belum cukup itu nanti akan dikembalikan. Nah, untuk umpan balik itu ya audiens jenengan. Misalkan di topik 1 Merdeka Belajar, itu audiensnya jenengan menyampaikan ke siapa? Ke MGMP. Berarti ya yang memberikan umpan balik adalah MGMP. Gitu. Yang rekan-rekan tadi. Contohnya seperti ini. Yang kita bahas topik satunya dulu ya, kita nggak ke topik yang lain dulu karena berbeda, jelas berbeda masing-masing topik. Saya sudah mengajar dengan baik. Tadi kan pertanyaannya selama ini saya rasa saya sudah mengajar dengan baik. Ternyata setelah mempelajari Merdeka Mengajar, selama ini masih banyak kekurangan dalam mengajar. Contohnya seperti itu umpan baliknya. Gitu. Jadi umpan balik dari rekan-rekan setelah mendengarkan pemaparan dari jenengan. Terima kasih. Bu. Dan jangan lupa dokumentasinya ya Pak, dokumentasinya gitu. Ya, terima kasih Pak Eko, semangat ya Pak Eko. Baik, Bu Ros, ini ada yang menanyakan ini dari mana kalau kita ingin ngecek sekolah kami itu sudah berapa persen yang mengaktifkan? Mungkin linknya saja Bu yang kita bagi di chat. Link tadi. Kalau ini yang memberikan itu masing-masing dinasnya Pak. Oh gitu ya. Iya, karena ada kebijakan. Jadi saya hanya berani menunjukkan meskipun masing-masing kabupaten pasti dapat, cuma pasti dalam kabupaten tersebut itu punya kebijakan. Ya. Karena berarti, gini, jalan keluarnya ke nanti dinas. Misalkan ada yang ke dinas gitu. Ya. Bu, ini ada lagi dari Bu Yunita ini. Untuk menghapus aksi nyata yang mau direvisi bagaimana Bu? Nah ini tadi yang saya jelaskan. Hati-hati ketika memasukkan aksi nyata. Karena saat ini belum ada fitur untuk ibaratnya mengganti. Belum ada fitur untuk menghapus setelah dikirim. Jadi jenengan nunggu sampai divalidasi dan dikembalikan. Jadi benar-benar sebelum jenengan kirim, pastikan PDF yang diunggah itu memang
yang ingin diunggah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada teman saya keliru SK-nya yang dikirim. Seperti itu, Ibu. Gitu. SK PDF-nya. Karena kan berupa PDF, sama-sama klik, ternyata yang diklik malah SK PDF. Jadi, jadikan satu folder aksi nyata, terus ditulisi yang aksi nyata yang diunggah atau tidak gitu. Kalau yang diunggah ya berarti itu. Karena saya juga pernah keliru unggah itu yang tidak ada paparannya. Jadi dokumentasi dan umpan balik saja yang saya kirim. Padahal itu saya pengennya itu ngirim juga yang bagian paparan infografisnya. Ternyata malah tidak katut. Itu juga saya pernah ngalami. Ya. Baik, ini ada yang resen Bu, Pak Kasianto dari Banyumas. Silakan Pak Kasianto. Ya, terima kasih Pak Sabtono. Sehat Pak Sabtono. Maestunipun. Ya, baik, terima kasih Bu siapa ini ya? Mohon maaf saya masuk terlambat. Bu Rosida. Bu Rosida, nyun sewu, saya kepengen pencerahan ulang sedikit aja. Jenis-jenis aksi nyata teman-teman guru itu masih bingung, yang harus diunggah itu bentuknya itu seperti apa Mbak Rosida? Mohon untuk pencerahan sedikit aja. Nanti ada di materi saya, jadi aksi nyata itu macam-macam Pak, tergantung topiknya. Misal topik 1 nih, jadi tergantung permintaan. Materi. Tergantung permintaan. Misalkan ini di topik 1. Topik 1 itu kan berarti Bapak Ibu diminta untuk melakukan semacam penyebaran gitu. Atau mungkin strategi penerapan. Jadi Bapak Ibu milih yang mana? Jadi kalau jenengan menyebarkan kan otomatis ada paparannya, ada penjelasannya. Ini loh kurikulum Merdeka Belajar itu ini, misalkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu minta umpan balik dari pemaparan itu. Dari umpan baliknya itu di sini kalau topik 1 enak, sudah ada disuruh melanjutkan, tinggal ditulis. Kemudian refleksinya tadi sudah saya contohkan seperti itu. Refleksi proses hal apa yang Anda pelajari selama proses melakukan aksi nyata, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti apa yang diminta. Jadi sebelum melakukan aksi nyata benar-benar dibaca dulu apa yang diminta. Dan kalau saya milihnya, saya mesti memilih yang termudah gitu. Saya mesti milih yang termudah gitu. Contoh misalkan saya menjelaskan ke jenengan Bapak Ibu di sini tentang Merdeka Belajar. Ini kan kalau ini kan tentang aksi nyata, tapi misalkan saya Merdeka Belajar. Saya screenshot ini merupakan penyebaran saya, gitu, dokumentasi penyebaran saya. Nah, umpan baliknya saya buat form penjenengan. Bapak Ibu dari paparan yang saya sampaikan sebelumnya, mohon diteruskan. Saya buat formnya, saya kirim ke jenengan mengisi. Saya screenshot, saya taruh jadikan satu, saya tata. Jadi deh Pak. Gitu. Terus jangan lupa, ini ada refleksi. Contohnya seperti ini Bapak. Ini dokumentasinya. Nah ini dokumentasinya. Mana tadi ya? Ini, oh iya ini aksi nyatanya. Aksi nyatanya ini sampai saya tulisi supaya nggak keliru. Aksi nyata Merdeka diunggah. Saya sampai seperti itu. Karena saya khawatir nanti keliru unggah. Nah, ini paparan di atas, kemudian dokumentasi, kemudian bawahnya lagi umpan balik, dari form saya screenshot, kemudian ini refleksi. Itu. Baik. Dan Pak Kasianto, sebetulnya contoh-contoh aksi nyata itu bisa dilihat juga di PMM itu. Ya, coba di Bu, bagian ini betul. di bagian sini, kemudian jenengan ke pelatihan mandiri, kemudian lihat aksi nyata ini banyak sekali aksi nyata yang sudah diunggah. Iya, sebenarnya bukan contoh tapi aksi nyata teman-teman yang bisa jenengan contoh gitu. Karena bisa jadi, kenapa saya tidak mengatakan contoh? Karena bisa jadi
Ya, kalau itu sesuai dengan permintaan, Ya, gitu. ya. Oh, berarti kata kuncinya sesuai dengan permintaan yang ada di topik tersebut ya? Sesuai dengan Betul permintaan. sekali. Ada juga yang pengen dipraktekkan ke siswa, ada juga modul ajar Pak di sini. Jadi tergantung topiknya. Topik Gitu. dan modul ajar. Ya. Dan mungkin tambahan Bapak Ibu, termasuk Ya. Pak Kasianto ya, untuk Ya. kali ini itu kita fokus di topik 1. Jadi ini ceritanya juga saling menyemangati diri sendiri. Ya, Jadi ya, kalau ya. bisa selesaikan latihan mandiri topik 1, kemudian durasi 1 minggu sebelum ke pertemuan berikutnya, Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata. Nah, minggu depan kita akan fokus di topik 2. Begitu ya, Bu Ros? Ini materinya saya share di di sini Google saja, Classroom ada, Bu? Boleh, di Google Classroom juga gitu. nanti. Saya ini ya, tapi contoh saya itu juga bukan contoh yang terbaik nih Bapak Ibu, karena saya waktu itu juga contohnya masih meraba-raba, cuma kalau pemahaman saya seperti itu gitu. Ngoten nggih. Jadi Tapi nanti teman-teman sampai sekarang tetap butuh contoh ya Pak Sabtono nggih. Ya. Ini kegalauan Pak Sabtono kemarin, Pak. Iya, saya tetap sekali setuju Pak Sabtono. Saya ketika ditanya Pak Sabtono, wah ini kalau rekan-rekan saya rasa kalau tingkatannya datang pasti sudah semua Pak, sudah bagus-bagus. Ternyata ada ya juga yang belum. Tapi saya suka kejujuran Bapak Ibu, nggih, mending seperti itu daripada kita nanti tertinggal. Ya, baik Pak Kasianto. Ya, melanjutkan pertanyaan Pak Eko terkait dengan umpan balik tadi. Itu diunggahnya kan tadi kelihatannya kok belum terjawab. Di komunitas mana ketika misalnya kita tadi ngunggah seperti Mbak Ros tadi ngunggah, terus ada form, itu di komunitas guru satu sekolahan atau KKG atau MGMP atau seperti apa nih Mbak Ros? Mohon dicerahkan. Bagi yang jenengan beri paparan. Jika jenengan memberikan paparan di MGMP, ya berarti itu yang memberikan umpan balik. Kalau di sekolah jenengan, sebentar. Ketika sudah seperti itu, apa bisa masuk di PMM itu? Sudah? Langsung atau tidak? Dijadikan satu seperti ini, Pak. Seperti ini. Baru diunggah begitu? PDF. Iya, kalau sudah jadi satu, ini kan jadi satu. Jadi satu semua ini. Refleksi, umpan balik. Saya pikir itu seperti LMS Kemendikbud itu juga. Begitu kita nanggapi juga langsung di situ, bukan? Itu kalau nanggapi dari link aksi nyata yang sudah diunggah. Kalau ini kan sebelum mengunggah. Ini kan sebelum mengunggah dijadikan satu, baru di-share PDF-nya gitu. Nah, ini saya contohkan sekalian ketika kita mau unggah aksi nyata, nggih. Contoh, ini saya kan belum praktikan aksi nyata di sini. Nah, ini kan pilih aksi nyata nih. Pilih aksi nyata. Kemudian ini misalkan saya langsung pilih. Selanjutnya, mulai lengkapi. Saya checklist. Kemudian ya lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan di sini unggahannya. Unggahannya. Kemudian pilih PDF yang tadi yang Bapak Ibu sudah jadikan gitu. Kemudian judul aksi nyata, ceritakan prosesnya, kemudian hal apa yang Anda pelajari. Setelah ditulis semua Bapak Ibu, jangan lupa centang di bagian sini. Baru dikumpulkan. Nah, yang Bapak Ibu yang otomatis itu yang terekam di sini. Contoh, ini saya menunggu validasi. Kalau sudah mengirim itu nanti di sini. Ada di sini. Ini kan sudah saya unggah. Di sini di sini. Di sini kan ada tulisan bagikan aksi nyata. Nah, bagikan aksi nyata ini baru linknya ketika dikirim. Bapak Ibu saya mengerjakan aksi nyata kan gitu keterangannya. Nah, itu yang dikomentari, nanti komentarnya di sini, kalau komentar di sini, baru ini yang otomatis ke sana. Jadi beda umpan balik yang dalam aksi nyata dengan umpan balik yang ada di sini. Gitu nggih?
Ya, ada dua ya Pak ya. Jadi konkretnya adalah fokus, klik saja, saya mulai dari menu ya, mohon maaf Bu Ros. Klik menu pelatihan mandiri, kemudian di sana kalau yang SD itu ada 10 Bapak. Misalnya dimulai topik 1, pelajari sampai dengan selesai, kemudian setelah selesai jawab post testnya. Nah, setelah masing-masing modul dikerjakan itu akan ada tanda biru atau hijau ya. Biru. Nah, setelah itu biru baru boleh membuat aksi nyata atau tombol aksi nyatanya itu aktif. Dibaca aksi nyata petunjuknya. Kalau di situ ditawarkan ada beberapa opsi, dipilih yang termudah. Tadi tab guru seperti itu. Yang guru nggih, jika jenengan guru. Ya. Kalau yang kepala berarti untuk kepala. Ya. Nah, kalau di situ ternyata sudah dilakukan, misalnya memilih dalam bentuk pengimbasan, di mana di KKG-nya, ya lakukan pengimbasan itu. Kalau dalam pengimbasan tentu kan ada PowerPoint-nya, Pak. PowerPoint-nya dibuat, boleh menggunakan apapun, termasuk menggunakan Canva atau PowerPoint. Selanjutnya dipaparkan. Setelah dipaparkan, tentu kan harus ada dokumentasi. Jangan lupa diambil fotonya. Kemudian di akhir paparan tentu ada tanya jawab. Setelah itu dibagikan Google Form misalnya kepada peserta yang offline tadi, Pak. Seperti apa setelah paparan seperti ini. Nah itu sekarang kita jadi punya 3. Yang pertama adalah materi paparan, yang kedua adalah dokumentasi, yang ketiga adalah tanggapan dari peserta offline tadi. Gitu ya, Bu Ros ya. Kemudian digabung dalam satu file. Jangan lupa disimpan sebagai file PDF. Kemudian cermati, jangan sampai salah. Yakin betul sudah siap upload, baru kemudian di-upload. Setelah upload, tekan tombol ini yang ada di paparan ini, Pak. Bagikan aksi nyata. Gitu. Nah, gitu. Jadi memang ada 2, Pak. Itu yang membingungkan mungkin. Iya, ada 2 yang offline dan itu ya langsung online ya. Tapi pengimbasan sendiri boleh yang online, Pak. Ada yang online kok. Ada yang online ya? Ada. Ada yang sesama guru, ada yang boleh ke murid, Pak. Itu pilihan lagi itu. Dan nanti kalau pengimbasannya kepada murid, berarti tanggapan murid yang dipasang di PDF. Nah, ini kan kelihatan oleh Bu Ros ini ya. Satu PPT-nya tadi di atas. Kemudian ini foto-foto ketika pengimbasan. Nah, setelah itu tanggapan. Nah, seperti ini tanggapannya. Tanggapan yang offline di itu ya. Ya, betul. Kemudian disimpan dalam satu PDF, baru upload. Maka sebetulnya toleransi ada yang 20 hari, ada yang berapa hari itu sebetulnya untuk kesempatan membuat ini, apa namanya? Aksi nyata. Aksi nyata itu. Satu lagi bisa Pak Satono? Silakan. Ya, ini teman-teman guru kan ada yang bertanya. Saya nanya sih, ini PMM-nya sudah dibuka belum? Sudah Pak, tapi tidak urut per topiknya karena kan Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar itu boleh apa tidak Pak Ros, Pak Satono? Boleh saja. Boleh. Tidak urut. Topik 1 loncat ke topik 5 gitu boleh? Boleh. Saya juga pilih yang suka saya, yang saya sukai. Saya pengen belajar yang mana gitu. Namanya Merdeka Belajar. Ya, siap. Matur nuwun. Jawaban singkat padat jelas. Ya. Untuk materi, untuk contoh aksi nyata ada di dalam slide materi, nggih. Slide materi sudah saya bagikan di grup chat, di chat tadi. Ya, matur nuwun. Baik Bapak Ibu, semata-mata karena waktu ya, tanpa terasa ini sudah azan maghrib. Saatnya kita... Pak Satono usul Pak Satono, P5 masih bingung Pak Satono. P5. Boleh. Minggu depan kita, Pak Satono? Ya boleh, kita klik topik yang P5 untuk minggu depan ya, Brus. Ya, siap. Terima kasih request-nya Pak, nanti kita jadwalkan minggu depan khusus topik P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf karena waktu ya, kita harus berdoa ini. Nanti dosanya malah kami yang nanggung ini.
terpaksa kami akhiri. Kak Ros mungkin kata-kata hari ini Kak Ros. Ya, closing. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Yang kedua, jangan semata-mata karena sertifikat dan warna biru. Tapi betul-betul ada pesan-pesan bagus di sana, Pak. Videonya juga bagus, Pak. Iya, betul. Nah, dan materinya bagus-bagus. Ya, betul. Ya. Jadi tidak salah. Akhirnya tentu ada kekurangan di sana-sini. Jangan lupa untuk mengisi presensi, Bapak Ibu. Kami ingin mendengar seperti apa kebutuhan Bapak Ibu. Untuk itu mohon berkenan mengisi presensi yang ada di chat. Kami akhiri ya Kak Ros, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.